Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madita salutna. Shalom. Firman Tuhan pada ibadah pelantikan pengurus dan pengawas Yayasan STT HKBP tertulis dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Asa tunggabe anak ni amamuna na di banwagi jangi hamu, ai di pabicar do mataniarina tuakka parrohana jahat nang tuna bonar, di parodo udan tu parroha na tigor nang tuna geduk. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini adalah hari yang istimewa bagi gereja kita HKBP. Hari ini adalah hari yang istimewa bagi ibu bapak, saudara-saudara pengurus dan pengawas Yayasan STT HKBP dan keluarga yang akan dilantik oleh Opuyeporus dalam ibadah kita ini. Hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita semua yang hadir di tempat ini. Hari yang akan diingat dalam sejarah perjalanan gereja kita HKBP. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Kita bersukacita karena pada akhirnya apa yang sudah lama, sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun menjadi wacana, perbincangan dan diskusi informal dan formal di HKBP, kini menjadi kenyataan. Penyatuan 4 lembaga teologi. Dulu dalam diskusi sering disebutkan dengan 5 lembaga atau panca lembaga, karena ikut sekolah pendeta yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Untuk pendidikan teologi HKBP sekarang akan berada dalam tanda kutip satu payung, yaitu di bawah payung Yayasan STT HKBP. HKBP telah dengan berani mengeksekusi dan mengambil langkah strategis untuk realisasi visi HKBP menjadi berkat bagi dunia ini, dan misi HKBP menjadikan setiap pengikut Kristus menjadi pelaku firman Tuhan. Tahun ini, tahun terakhir kepemimpinan HKBP untuk periode 2020-2024, HKBP telah menetapkan sebagai tahun orientasi pelayanan, yaitu tahun Oikumene inklusif, dan dengan sengaja memilih dan menetapkan firman Tuhan dari khotbah Yesus di bukit dari Matius 5 ayat 45 untuk tetap senantiasa kita renungkan, kita diskusikan, kita ajarkan dan khotbahkan untuk mewarnai dan menyinari keseluruhan derap langkah kehidupan dan pelayanan HKBP dengan tema proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua
marsitutu parohon hadingganun ni debatatu sudi. Ini menjadi komitmen kita, tekad kita, hidup kita, sesuai dengan panggilan Tuhan kepada kita sebagai pengikut Kristus, baik secara pribadi maupun sebagai institusi HKBP. Kehadiran HKBP diharapkan senantiasa menghadirkan kebaikan Allah dimanapun dia berada, apakah di pelosok, apakah di daerah transisi, atau di kota metropolitan yang penuh dengan segala kebisingan dan hiruk pikuk kehidupan. Orang dapat mengidentifikasi dan bersaksi, oh ini dia HKBP. Pantasan hebat, pantasan menarik, pantasan bersinar, pantasan menginspirasi, pantasan menyejukkan, pantasan mengalir buah-buah yang baik, yang enak dan yang manis. Orang dari berbagai denominasi dan bahkan dari berbagai agama akan mengaku kebaikan kehadiran HKBP itu karena menghadirkan buah-buah yang baik. Satu contoh sederhana, 2 minggu yang lalu HKBP Distrik 8 DKI Jakarta mengadakan family gathering di Green Forest Bogor selama 2 hari. Sebagian dari panitia hadir di sini seperti Amang Joshua Sagala dan Inang Sandra Sidabutar. Ada 400-an pelayan dan keluarga yang hadir. Dan satu hal yang sangat menarik dalam family gathering itu adalah bahwa Amang Preses dan panitia dengan sengaja merencanakan menghadirkan para pimpinan gereja dan pelayan dari gereja-gereja anggota, dari gereja-gereja tetangga, para hamba Tuhan dari 10 denominasi di luar HKBP. Dan semua yang hadir dari gereja-gereja lain mengatakan, luar biasa HKBP. Inilah HKBP yang kami rindukan. Inilah HKBP yang kami harapkan. Inilah HKBP yang kami selalu nanti-nantikan, menyinari dan menginspirasi bagi kami gereja-gereja yang lain. Mereka bersaksi, syukur ada HKBP. Sehingga kami dapat mengalami seperti ini di Green Forest Bogor. Kami sungguh bahagia. Kami sangat dihargai. Dan dalam 2 hari ini terasa persaudaraan yang rukun, kompak, saling menghargai. Merasa keberadaan mereka diangkat. Terlebih karena mereka juga dipercaya sebagai narasumber dan memberikan masukan kepada HKBP. Demikianlah HKBP yang diharapkan oleh Ingwer Ludwig Nommensen dan para pendiri gereja kita, founding fathers and founding mothers of HKBP. Praktek-praktek nyata seperti ini diharapkan semakin nyata dalam hidup dan pelayanan HKBP di semua level. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Satu tema besar yang didasarkan pada khotbah Yesus di bukit. Bagian pengajaran Yesus yang paling mendasar dan paling fundamental dan paling menentukan. Satu pengajaran yang jika benar-benar dipahami dan dihidupi akan menjadikan pengikut Kristus itu tampil beda, bersinar, menyejukkan, memberikan rasa positif, energi, antusiasme rakyat dan relevan. Sesungguhnya itulah yang diharapkan dari institusi teologi HKBP.
melalui berbagai perbincangan menyangkut institusi teologi milik HKBP yang sangat-sangat kita cintai, dan mayoritas kita hamba-hamba Tuhan adalah alumni dari institusi teologi, seminari-seminari yang dikelola oleh HKBP. Ada pengamatan khususnya dalam 3 tahun terakhir ini. Ini sebagai autokritik, bukan penyesalan, tetapi autokritik. Kita harus akui bahwa kita sangat butuh perbaikan dan peningkatan hampir di semua bidang. Pengetahuan isi Alkitab, kemampuan berteologi kontekstual, kemampuan untuk delivery, penyampaian firman Tuhan melalui pengajaran dan khotbah telah menjadi perhatian pimpinan HKBP mulai tahun 2021 hingga sekarang. Demikian juga para narasumber di berbagai pembinaan, pelatihan, dan pembekalan yang diselenggarakan oleh HKBP. Bukan hanya itu, masukan-masukan dari jemaat di berbagai wilayah, apakah di pedesaan, daerah transisi, atau di perkotaan, baik warga jemaat HKBP maupun warga jemaat dari luar HKBP, mereka mengharapkan masih butuh pembenahan dalam berbagai bidang. Tentunya kritikan itu tidak 100% benar. Dan ini bukan mau menyatakan, sekali lagi, ini bukan mau menyatakan bahwa alumni dari seminari atau perguruan tinggi yang lain lebih baik. Bukan, sama sekali sangat jauh dari pemahaman itu. Tetapi lebih pada pemahaman akan prinsip Ecclesia Reformata Semper Reformanda, bahwa gereja yang membaharui, gereja reformasi akan senantiasa membaharui diri, supaya kita melakukan semacam retreat, dalam tanda kutip retreat. Kita berbenah, kita memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki. Kita sungguh bangga dengan institusi teologi kita, STT HKBP ini. Sekolah Tinggi Biwelfro, Sekolah Tinggi Diakones, Sekolah Tinggi Guru Huria. Kita sangat bangga dan bersyukur bahwa Tuhan telah memakai hamba-hamba Tuhan dari keempat institusi ini, termasuk juga dari Sekolah Pendeta, untuk memberikan pelayanan yang hebat, yang luar biasa. Namun demikian, jika kita berprinsip untuk striving for excellence, melakukan yang terbaik, memenuhi target lebih dari yang diharapkan oleh pimpinan, lebih yang diharapkan oleh warga jemaat, lebih dari yang diharapkan oleh masyarakat luas, kita harus mereformasi diri. Kita harus memperbaiki diri, karena yang diharapkan dari kita lebih dari sekedar baik, sekedar bisa diterima, sekedar mempertahankan apa yang sudah ada. Karena itu, untuk itulah HKBP telah sepakat untuk menyatukan semua institusi teologi HKBP dalam satu payung Yayasan STT HKBP. Ibu bapak pengurus dan pengawas yang akan dilantik, sangat banyak yang diharapkan dari saudara. Yayasan akan mengurusi banyak hal yang akan membantu STT HKBP, STB, STD, STGH untuk menggapai kualitas terbaik Tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan penelitian dan pengabdian masyarakat. Terlebih dalam upaya kita mempersiapkan para hamba Tuhan yang berkarakter unggul, yang selalu berupaya menggapai yang terbaik, striving for excellence
bukan yang sekedar saja, bukan yang sekedar passing grade, bukan yang sekedar bisa tamat. Khotbah di bukit menuntut pengikut Kristus untuk menggapai yang terbaik. Bahkan Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna. Hendaklah kamu sempurna. Jadi target yang diharapkan Yesus adalah kesempurnaan, dan kesempurnaan yang dimaksudkan adalah kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh Bapa. Analogi yang dibuat adalah matahari dan hujan. Matahari dan hujan diberikan oleh Allah Bapa kepada orang yang baik dan yang jahat. Hujan diturunkan kepada orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kesempurnaan dalam mengasihi, yaitu mengasihi dengan holistik dan universal, bukan sempit dan sektoral. Pengikut Kristus dituntut untuk mengasihi bukan hanya orang-orang dekat, orang-orang baik, orang-orang yang pantas menurut ukuran manusia untuk dikasihi atau favoritisme, melainkan juga orang-orang lain, termasuk orang-orang yang tidak pantas menurut manusia untuk dikasihi. Dari perspektif Allah, semua pantas dan harus imperatif untuk dikasihi. Semua harus dikasihi, sama seperti Bapa yang memberikan matahari yang tak pernah berhenti bersinar dan hujan yang turun berulang-ulang. Itu terjadi karena Allah demikian mengasihi ciptaannya. Dia ingin bahwa setiap ciptaannya merasakan anugerah dengan sinar matahari dan hujan yang turun berulang-ulang. Resipien dari kebaikan Allah itu adalah semua, termasuk manusia dengan segala kompleksitasnya. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang tidak bisa dipercaya, ada yang tukang bohong, ada yang tukang tipu, ada yang jujur, ada yang berintegritas, ada yang bengkok hatinya, ada yang rancangan dan rencana-rencananya kejahatan bagi orang lain. Namun demikian semua dikasihi Allah dan menjadi resipien dari kebaikan Allah itu. Untuk mewujudkan itu dituntut kualitas istimewa dari setiap pengikut Kristus. Kerendahan hati, komitmen, dedikasi, kesungguhan, kerelaan berkorban, all out. Jangan lagi diharapkan bahwa hamba-hamba Tuhan lulusan dari institusi teologi HKBP menjadi pribadi-pribadi yang suka mencari aman dan nyaman. Itu pasti tidak laku di dunia seperti sekarang ini. Semua kualitas unggul diharapkan dipersiapkan di keempat institusi teologi kita ini, atau kadang-kadang 5 pancalembaga. Diharapkan, dipersiapkan di sini selama 4-5 tahun, dan bukan lagi di LPP 1, 2, dan 3, atau pembekalan dari pimpinan sebelum penampisan, sehari sebelum penampisan. Saya tidak begitu percaya banyak manfaatnya itu. Tetapi jika mulai tahun pertama sampai tahun terakhir di kampus-kampus kita ini, para mahasiswa benar-benar dipersiapkan soal pengetahuan isi Alkitab, bukan lagi dipertanyakan setelah mereka mengikuti LPP 1, LPP 2, LPP 3. Dan kita harus melihat itu sebagai tanggung jawab dari institusi teologi HKBP. Dan itulah yang diharapkan juga, yang akan dibenahi, dipersiapkan dan ditingkatkan
oleh pengurus yayasan. Tentunya sesuai dengan koridor dan kerjasama yang baik dengan pimpinan dan semua pihak di keempat institusi teologi kita ini. Dengan demikian, kita bisa berharap bahwa para hamba Tuhan dapat melakukan kebaikan kepada semua orang, mengasihi tanpa beban, tanpa paksaan, bahkan lebih ekstrim, mengasihi dengan senang hati. Itulah pribadi pengikut Kristus yang sudah dengan totalitasnya memang mau menjadi pengikut Kristus, yang ingin menggapai kesempurnaan. Sekalipun ditampar pipi kanan, dia memberikan pipi kiri. Dipaksa berjalan sejauh 1 mil, dia mau berjalan 2 mil. Dipaksa untuk memberikan bajunya, dia memberikan jubahnya. Kualitas istimewa inilah yang menjadikan seorang pengikut Kristus sempurna, seperti Bapa di surga yang adalah sempurna, yang menurunkan hujan dan memberi sinar matahari bagi semua. Demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tuhan memberkati saudara-saudara, Tuhan memberkati gereja kita HKBP. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami sebagai pengikut Kristus yang Tuhan panggil menghadirkan kebaikan Allah. Salah satu cara yang dengan berani dilakukan oleh gereja-Mu HKBP saat ini, yaitu dengan penyatuan 4 lembaga teologi HKBP supaya berada dan dikelola dalam satu payung, yaitu Yayasan STT HKBP. Dan hari ini hamba-Mu Upue Porus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar akan melantik pengurus dan pengawas yang akan memulai langkah baru, melakukan berbagai terobosan-terobosan penting dan menentukan demi peningkatan kualitas lembaga teologi HKBP, sehingga produk dari keempat lembaga ini benar-benar menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang berupaya menuju kesempurnaan seperti yang diharapkan oleh Yesus. Tuhan berkati semua acara kami, berkati dan kuatkan semua pengurus dan pengawas yang akan dilantik, supaya mereka benar-benar memberikan hati, pikiran, dan kemampuan mereka untuk mengabdi, melayani demi kemajuan institusi teologi HKBP. Kami puji muliakan nama-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.